sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, karunia-karunia senantiasa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan demi ketaatan, berpindah dari satu ketaatan ke ketaatan-ketaatan yang lainnya, yang kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar senantiasa menerima amalan-amalan yang kita kerjakan tersebut, agar berkenan untuk mengganjar perbuatan-perbuatan yang telah kita kerjakan tersebut. Dan karena nikmatnya pula kita pada hari yang berbahagia ini dapat kembali bertemu mengkaji sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 689 Hijriah. Dan kita masih berada pada pembahasan tentang haji, yaitu tentang adab-adab dan juga rahasia-rahasia yang ada di dalam haji, ya. Yaitu adab-adab yang berkaitan dengan hati, adab-adab batin, ya. Apa saja yang perlu diketahui oleh orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan juga sifat-sifatnya yang mulia agar memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita taufiknya, agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari tersebut, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita pelajari kelak akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita bacakan apa yang dikarang oleh al-muallif rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan,
faslun fil adabil batinah wal isyarati ila asraril hajji. Ya, fasal tentang adab-adab batin, adab-adab yang tidak nampak, adab-adab yang berkaitan dengan hati seseorang, dan isyarat tentang rahasia-rahasia di dalam haji. Ya. Jadi memang ketika kita beribadah itu bukan hanya meninjau, bukan hanya kita perhatikan aspek-aspek yang nampak, ya, hal-hal yang nampak saja. Kita sholat itu baik, kita zakat itu baik, kita berpuasa itu baik, kita berhaji, melaksanakan ibadah umrah dan sebagainya itu juga baik. Dan yang lebih penting lagi adalah ibadah-ibadah yang tidak nampak, yang berkaitan dengan hati, sesuatu yang batin, sesuatu yang tidak nampak. Maka itu juga harus kita perhatikan agar ibadah yang telah kita lakukan tersebut menjadi semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini, i'lam an la wusula ilallahi subhanahu wa ta'ala illa bittajarrudi wal infiradi li khidmatihi. Ketahuilah, ya, bahwasannya tidak akan mungkin sampai al-wusul, ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kecuali dengan melepaskan segala keterikatan. Ya. Seseorang tidak akan mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan melepaskan keterikatan. Walinfiradi li khidmatihi. Dan juga seseorang tidak akan sampai kecuali dengan menyendiri, ya, menyendiri untuk berkhidmat, untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang ketika dia sudah, ya, melepaskan segala macam ketergantungan, ya, kepada selain Allah, dan kemudian dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seseorang dia menyendiri untuk menghambakan dirinya, untuk mengabdikan dirinya hanya kepada Allah, maka ketika itulah dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika masih banyak ketergantungan, ya, kepada makhluk-makhluknya, dan juga ketika dia belum mengabdikan dirinya benar-benar, ya, benar-benar hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Waqad kana ar-ruhban yanfariduna fil jibal talaban lil unsi billah. Dahulu, ya, orang-orang yang ahli ibadah, ya, ahli ibadah pada agama-agama sebelumnya, maka mereka menyendiri, ya, menyendiri di gunung-gunung, ya, menyendiri di gunung-gunung. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah mereka menyendiri, ya, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang terjadi juga pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diutus menjadi nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada hati beliau sallallahu alaihi wasallam agar beliau senantiasa ingin untuk menyendiri, ya, menjernihkan pikiran beliau untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau mengingkari apa yang beliau lihat, apa yang beliau saksikan daripada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala di sekitar rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahli-ahli ibadah mereka semua menyendiri, ya, menyendiri di gunung-gunung hanya untuk memfokuskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tujuan mereka, ya, tujuan mereka agar mereka fokus, ya, dalam beribadah kepada Allah.
faju'ilal hajju rahbaniyatan lihadihil ummah. Ya, kalau itu adalah keadaan orang-orang dahulu, ya, keadaan orang-orang dahulu, orang-orang ahli ibadah. Maka bagaimana dengan umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka menyendiri di gunung-gunung? Ya, jawabannya tidak. Maka yang dijadikan, ya, momen-momen untuk benar-benar mereka memfokuskan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam masa-masa ibadah haji. Ya, masa-masa ibadah haji. Maka seharusnya, ya, para jamaah haji tersebut ketika menunaikan ibadah haji, apalagi di waktu-waktu sebelum ibadah haji, justru mereka menguatkan diri mereka, ya, menguatkan diri mereka dengan memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak tawaf, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sholat, ya, sholat sunnah. Maka itulah yang menjadikan mereka kuat dalam beribadah. Ya, ketika masa-masa ibadah haji tersebut, sebelum datangnya hari ibadah haji tersebut, maka hendaknya mereka menguatkan diri mereka, ya, dengan hal-hal ini, dengan ibadah. Faju'ilal hajju, maka dijadikan haji rahbaniyatan lihadil ummah, dalam rangka memfokuskan ibadah mereka bagi umat ini, ya, bagi umat ini. Karena sejatinya mereka menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin memfokuskan diri mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju rumah Allah. Maka inilah niat. Ya, niat. Hendaklah mereka menghadirkan niat tersebut, niat yang sangat agung tersebut, ya, ketika mereka melaksanakan ibadah haji, bahwasanya yang mereka tuju ini adalah Allah. Mereka sedang menuju kepada rumah Allah. Di situ tempat peribadahan, ya, agar mereka mengabdikan diri mereka benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan segala ketergantungan kepada makhluk, dan mereka hanya bergantung kepada Rabbul Alamin, hanya kepada Rabb, sang pencipta semesta alam. Maka itulah yang diinginkan, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka memfokuskan diri mereka dalam beribadah. Ya. Faminal adabil madhkurah, kemudian beliau mengatakan, dan di antara adab-adab, ya, yang disebutkan, ya, ketika seseorang menunaikan ibadah haji, an yakuna khaliyan fi hajjihi min tijaratin tushghilu qalbahu. Ya, hendaknya dia mengosongkan, ya, mengosongkan dalam hajinya tersebut, ya, min tijaratin, dari segala macam tijarah, ya, dari segala macam perniagaan, tushghilu qalbahu, yang dapat menyibukkan hatinya, ya. Jadi seseorang yang beribadah haji, ya, hendaknya dia mengosongkan di dalam hajinya tersebut, dalam dia ketika beribadah haji, daripada perniagaan-perniagaan yang dapat menyibukkan hatinya. Seharusnya hatinya sibuk, ya, untuk beribadah. Tapi ketika dia menyibukkan dirinya dengan hal yang lain, dengan perniagaan misalnya, ya, maka hati dia akan sibuk dengan perniagaan. Kadang-kadang akan lalai daripada tujuan awal dia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tushghilu qalbahu wa tufarriqu hammahu, yang akan menyibukkan hatinya dan mencerai-beraikan niatnya. Jadi harus kosong ini, ya, harus kosong daripada perniagaan-perniagaan yang dapat menyibukkan hatinya, yang dapat mencerai-beraikan niat awal dia yang mulia tersebut, seperti yang telah kita sampaikan tadi, ya. Karena
butuh fokus, ya, butuh fokus di dalam ibadah haji seseorang tersebut. Ya, tidak bisa dia campur adukkan dengan yang lain. Ya. Ketika dia beribadah iya, kemudian berniaga juga, maka bisa jadi ya perniagaan yang dia lakukan tersebut dapat menyibukkan dia dari ibadah. Ya, kalah ibadahnya ya dengan perniagaan yang dia lakukan ketika beribadah haji tersebut. Liyajtami'a ala ta'atillahi ta'ala, agar ya dia berkumpul di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar satu-satu saja, satu hal yang dia fokuskan, yaitu ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Nah, ini adalah tujuannya, agar dia fokus ya benar-benar hatinya tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mantap badannya dan juga hatinya, bukan hanya badan saja ya yang secara nampak dia melaksanakan ibadah haji, tapi hatinya bercerai-berai. Banyak pikiran yang dia fikirkan, hatinya terfokus kepada urusan-urusan yang lain. Maka sudah, ya sudah dia tinggalkan ya urusan-urusan perniagaan dan dia fokus ya ke depan hanya kepada ibadah haji yang sedang dia laksanakan. Ya. Sudah selesaikan. Ya, selesaikan segala urusan-urusan duniawi sebelum Anda berangkat menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah selesai di situ. Ya, sudah selesai. Bukan sibuk ya melihat HP karena dia masih banyak urusan-urusan dalam perniagaan ya, bisnis-bisnis yang dia laksanakan. Maka ini bisa jadi hal yang melalaikan dirinya daripada mengingat Allah ya. Ketaatan yang dia lakukan, dia tidak fokus ya, tidak fokus. Maka ketika dia sudah mengosongkan dirinya dari hal tersebut, dia akan mudah untuk memfokuskan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, wa an yakuna ash'atha aghbara. Ya, hendaknya dia dalam keadaan ash'ath, ya, rambut yang terurai gitu ya. Rambut yang terurai, aghbar, berdebu, ya, berdebu. Ini menunjukkan apa? Ya, rassal hay'ah, dalam keadaan yang sederhana. Ya, dalam keadaan yang sederhana, apalagi ya di zaman dahulu. Ya. Tidak seperti zaman kita sekarang. Ya, yang ada mobil, ya, kemudian banyak sekali alat-alat transportasi, sedangkan di sana adalah gurun pasir. Ya, gurun pasir. Ya. Benar-benar panas, ya, benar-benar pegunungan yang pegunungannya tersebut hanya terdiri dengan bebatuan, ya, bukan gunung-gunung seperti kita ya banyak pohonnya. Tidak. Tapi gunung-gunung di Makkah dan Madinah adalah gunung-gunung yang hanya sekedar bebatuan. Maka seseorang tampilannya dengan keadaan alam yang seperti ini, maka dia akan datang dalam keadaan ya, rambutnya terurai, dalam keadaan berdebu, dalam keadaan yang sederhana, ya. Ghairu mustakthirin minaz zinah, tidak memperbanyak daripada hiasan-hiasan. Ya, kita bahas ya di hari-hari sebelumnya kemarin, pertemuan-pertemuan sebelumnya, hendaknya dia menjaga keadaannya, ya, menjaga penampilannya, ya, menjaga penampilannya, ya, agar dipandang orang lain itu ya tidak dipandang buruk, ya. Maka dia menjaga penampilan, maka dia membawa siwak, ya, dia membawa sisir ya, dan lain sebagainya, dia membawa kaca dan sebagainya untuk menjaga penampilannya. Tapi di sini ditekankan bahwasannya dia hendaklah dalam keadaan yang sederhana, ya, dalam keadaan sederhana, tidak banyak ya memperbanyak diri daripada hiasan. Karena dia ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, ya, dengan penuh penghambaan, benar-benar mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya juga adalah
Yang ketiga, wa yambaghi an yatajannaba rukubal mahmili illa min udhrin. Dan sudah sepantasnya juga dia menghindari atau menjauhi untuk menaiki al-mahmil. Al-mahmil yaitu kalau zaman sekarang itu namanya apa yang diletakkan di atas unta tersebut. Ya, apa yang diletakkan di atas unta, kecuali ya, karena uzur, ya. Kecuali karena uzur, yaitu hendaknya dia menghindari atau menjauhi rukub, ya, menaiki al-mahmil, yaitu sekedup, ya, sekedup tempat yang diletakkan di atas unta. Ya, kalau bisa dia menghindari hal tersebut kecuali kalau dia memiliki uzur. Kaman la yastamsiku ala zamilah, seperti orang yang dia tidak mampu, ya, duduk di atas pelana di atas unta tersebut. Jadi dia menggunakan sekedup, ya, yang ditutupi, ya, kemudian dibawa oleh orang-orang gitu, ya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahilah. Beliau berhaji di atas tunggangannya, wa tahtahu rahlun rathun, ya, dan di bawah beliau adalah seekor unta yang sederhana. Ya, Nabi SAW, ya, beliau duduk di atas unta yang sederhana. Beliau tidak menggunakan sekedup. Ya, beliau menggunakan unta yang sederhana. Beliau duduk di atas unta tersebut. Maka ini adalah contoh, ya, contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun kalau zaman sekarang, ya, seseorang berbagai macam, ya, alat-alat transportasi yang bisa dia gunakan, ya, bisa menggunakan bis, ya, atau yang lainnya, mobil pribadi, atau sekarang ada yang namanya kereta cepat dan lain sebagainya. Maka itu adalah kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia di zaman sekarang ini. Walillahil hamd, ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadits Jabir, ya, dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma, ini adalah hadis yang panjang, ya, di dalam penjelasan tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, innallaha azza wa jal yubahi bil haji, ya, al malaikata fayaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan, ya, membanggakan orang-orang yang berhaji, ya, kepada seluruh malaikat. Ya. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berhaji kepada seluruh malaikat. Fayaqul, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, unzuru ila ibadi. Kalian para malaikat. Jadi di sini khitabnya adalah kepada para malaikat. Unzuru ila ibadi. Lihatlah kepada hamba-hambaku. Ya, hamba-hambaku. Mereka adalah hamba-hambaku, ya, ubudiyah al-khassah, yaitu penghambaan yang khusus, yaitu benar-benar penghambaan yang diberikan oleh orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya sejatinya semua manusia ini adalah hamba Allah. Maka yang dimaksud di sini adalah ibadi, ubudiyah khassah, peribadatan yang khusus yang diberikan, ya, yang dilaksanakan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah kepada hamba-hambaku ini, atauni syu'than ghubra min kulli fajjin amik. Ya, mereka mendatangiku, ya, dalam keadaan rambut yang terurai, ya, dalam keadaan berdebu, rambut yang berdebu, pakaian yang berdebu. Min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia. Ya, dari seluruh penjuru dunia, apapun kulitnya, apapun negaranya, dari manapun dia, apapun kabilahnya, semua tertuju hanya kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mendatangiku, kata Allah Azza wa Jal, ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Aku mempersaksikan kepada kalian bahwasannya aku telah mengampuni mereka semuanya. Ya, mengampuni hamba-hambaku. Ya, aku telah mengampuni hamba-hambaku yang telah datang kepadaku dengan keadaan yang rambut terurai, dengan keadaan banyak terkena debu-debu, dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana.
menghambakan diri mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga dengan keadaan hamba-hambanya tersebut di depan para malaikat. Ya. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Ya. Makhluk Allah yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hal tersebut ya kepada para malaikat, menunjukkan kebanggaannya kepada ya, hamba-hamba Allah yang benar-benar mengeluarkan segala macam ya, usaha yang dia laksanakan agar bisa melaksanakan ibadah haji tersebut. Maka ini adalah balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang berhaji, yang memperhatikan adab-adabnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka. Subhanallah, ini merupakan keutamaan yang sangat besar, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka, mengampuni dosa-dosa mereka. Waqad syarrafallahu ta'ala baitahu wa 'azzamahu. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan rumahnya dan mengagungkannya. Di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan. Allah telah agungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan ketakwaan dalam hati. Ya, ketakwaan di dalam hati. Seseorang ketika mengagungkan syiar-syiar Allah apapun itu, ya, mengagungkan rumah Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah ajarkan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan ketakwaan di dalam hati. Wa nasabahu maqsidan li'ibadihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ya, rumah tersebut sebagai tujuan bagi seluruh hamba-hambanya. Ya, di orang dari manapun, apapun suku dia, apapun negara dia, apapun bentuk dia, apapun warna dia, semuanya disatukan, ya, disatukan di dalam satu tempat, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ja'ala ma haulahu haraman lahu tafkhiman li amri, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang berada di sekitarnya ya harama, ya, tempat yang haram, ya, tempat yang haram, diharamkan ya di dalamnya menumpahkan darah, ya, diharamkan di dalamnya untuk memotong atau mematahkan pohon-pohon, diharamkan di dalamnya untuk ya memburu hewan-hewan dan lain sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengharamkan rumahnya dan tempat yang berada di sekitarnya, tafkhiman li amri, ya, untuk mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'dhiman li sya'ni, dan juga untuk mengagungkan ya, keadaan hal tersebut. Wa ja'ala Arafata kal maidan ala fina'i, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Arafah, ya, karena haji itu adalah Arafah, al-hajju Arafah, kata Nabi SAW, haji itu adalah Arafah, yaitu yang dilaksanakan oleh kaum muslimin pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya, maka ini adalah puncak ibadah haji, ya, puncak ibadah haji, rukun di antara rukun-rukun ibadah haji. Seseorang yang tidak sempat ya, untuk melaksanakan ibadah di Arafah, ya, dihitung dari setelah tergelincirnya matahari, ya, tergelincirnya matahari sampai batasan paling maksimal, ya, batasan paling maksimal adalah di subuh hari, ya, sebelum subuh. Seseorang yang belum sama sekali tidak mendapatkan waktu tersebut dari 9 Dzulhijjah, ya, 9 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah sebelum subuh, ya, dia tidak mendapatkan haji, ya. Kalau dia tidak pergi ke padang Arafah tersebut untuk wukuf di sana, ya,
Itu sudah batasan yang paling maksimal, yaitu seseorang melaksanakannya sampai sebelum subuh. Adapun setelah subuh maka sudah selesai, ya. Sudah tidak ada waktu lagi, ya. Tidak dianggap lagi dia wukuf di Arafah. Maka wa ja'ala Arafah, maka ini sangat penting sekali, rukun di antara rukun-rukun haji. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Arafah kal maidan, sebagai lapangan, ala finaihi, ya, di atas, ya, finanya, ya, di atas terasnya, ya, di atas terasnya tersebut. Maka ini penting, ya, penting bagaimana di situ, ya, seluruh jamaah haji berbondong-bondong ke tempat tersebut, yaitu merupakan sya'air, ya, masyair, ya, tempat-tempat beribadah, ya, tempat-tempat beribadah di waktu yang khusus, ya, 9 Dzulhijjah, dari mulai tergelincirnya matahari, ya, di waktu siang hari sampai, ya, besok pagi menjelang subuh, ya. Itu adalah batas terakhir seseorang dikatakan mendapatkan keutamaan atau mendapatkan wukuf di Arafah tersebut. Nah, kemudian, ya, tadhkiratun lil hajj, ya, ini perlu, ya. Ini adalah apa yang menjadi pengingat, ya, tadhkirah, ya, pengingat untuk siapapun yang melaksanakan ibadah haji, ya. Pengingat untuk siapapun yang melaksanakan ibadah haji. Wa'lam anna fi kulli wahidin min af'alil haji tadhkiratan lil mutadzakkiri wa ibratan lil mu'tabiri. Dan ketahuilah, ya, beliau mengingatkan kita semua, ya, ketahuilah bahwasanya di setiap, ya, perbuatan ibadah haji atau rangkaian manasik haji, ya, di setiap, ya, peribadahan tersebut, ya, bentuk-bentuk ibadah tersebut yang dilakukan oleh seorang yang beribadah haji, tadhkiratan lil mutadzakkir, sebagai pengingat bagi orang-orang yang mengingat, wa ibratan lil mu'tabir, dan juga pelajaran bagi orang-orang yang dapat mengambil pelajaran. Subhanallah, ya, ini merupakan rahasia-rahasia, ya, di dalam, ya, ibadah manasik haji tersebut. Di antaranya, ya, di antaranya apa yang menjadi pengingat bagi kita semua? Ya, kok bisa, ya, ibadah haji menjadi pengingat kita? Ya, bagaimana itu? Famin dzalika an yatadzakkara bi tahsiliz zadi, ya, zadal akhirah minal a'mal. Nah, ini yang pertama, ya, pengingat yang pertama, hendaklah dia mengingat ketika dia, ya, mencari bekal, ya, hendaklah dia mengingat ketika dia mencari bekal, ketika dia mengumpulkan bekal yang dia bawa untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Tentunya seseorang yang ingin melakukan safar, ya, melakukan perjalanan jauh, ya, pasti dia membutuhkan suatu bekal, ya. Kalau zaman sekarang, ya, mungkin seseorang hanya butuh, misalkan dia hanya mencukupkan dirinya dengan rekening, ya, di saldonya misalkan, ya. Jadi dia tinggal hanya membayar. Tapi ini kan juga merupakan persiapan dia, ya, persiapan. Jadi dia tinggal membeli, kalau mau beli tinggal scan dan lain sebagainya misalkan. Ya, kalau zaman dulu tidak bisa, ya. Zaman dulu adalah orang mempersiapkan bekal-bekalnya. Ataupun juga zaman sekarang, ya. Seseorang ketika hendak pergi jauh, dia mempersiapkan apa saja yang, ya, ingin dia persiapkan untuk menghadapi perjalanan yang jauh tersebut. Maka dia mengingat ketika dia mempersiapkan bekal-bekal dia yang dia gunakan untuk perjalanan yang jauh, zadal akhirah minal a'mal, bekal dia untuk menuju kampung akhirat, ya. Minal a'mal, daripada amalan-amalan soleh yang dia jadikan bekal, sebagaimana dia mempersiapkan untuk perjalanan yang jauh tersebut. Maka dia juga hendaknya mengingat bahwasannya perjalanan dia sebagai manusia, sebagai hamba Allah, itu tidak berakhir di dunia. Senantiasa akan berlanjut perjalanan tersebut kepada kampung akhirat,
Ketika seseorang hendak menuju kampung akhirat, maka dia mengingat ya, dan mengetahui bahwasanya dia harus mempersiapkan bekal-bekal. Ya, kalau tidak memiliki bekal, maka dia akan binasa. Ya, tidak bisa menghadapi apa yang akan terjadi nanti. Kengerian-kengerian yang terjadi di akhirat. Apa yang mau dia persiapkan? Wal yahdhar an takuna a'maluhu fasidatan. Ya, maka hendaknya dia berhati-hati, dia waspada ya, agar jangan sampai amalan-amalan yang telah dia lakukan fasidah, rusak. Ya. Hendaknya dia berhati-hati, dia waspada. Ya. Jangan sampai sesuatu yang sudah kita kerjakan ya dengan letih, dengan berbagai kekuatan yang sudah kita keluarkan, ya, finansial yang sudah kita keluarkan, jangan sampai hal itu fasidah, rusak. Ya. Apa yang dapat merusaknya itu minar riya, ya, riya. Seseorang beramal karena ingin dilihat oleh orang lain. Jadi tujuan dia, motivasi dia untuk melaksanakan ibadah tersebut itu bukan karena Allah. Ya, tapi tujuan yang utama yang dia tujukan adalah penglihatan manusia. Dzikron nas, ya. Manusia agar mengingat dia sebagai orang yang ahli ibadah. Maka ini merupakan riya. Ya, beramal bukan karena Allah, tapi karena manusia. Was-sum'ah, ya, agar didengar. Ya, ini merupakan hal-hal yang dapat merusak. Ya. Agar dilihat bahwasanya dia sudah berhaji, agar didengar bahwasanya dia sudah berhaji, ya. Agar dipanggil Pak Haji atau Bu Haji dan sebagainya. Maka ini merupakan tujuan-tujuan yang dapat merusak ibadah seseorang. Misalkan ketika dia dipanggil bukan dengan Pak Haji atau Bu Haji, misalkan dia marah, saya sudah berhaji. Ya nggak ada masalah, ya tidak ada masalah baik dia panggil kita dengan Pak Haji atau Bu Haji, seharusnya tidak ada masalah. Justru malah ketika seseorang tersebut memanggil kita bukan dengan Pak Haji dan Bu Haji, maka itu lebih selamat. Ya, kita lebih bisa menjaga hati kita. Ya, seharusnya dia bersyukur. Ya, karena dia bisa lebih menjaga hati dia. Ya, agar jangan sampai amalan yang dia kerjakan tersebut rusak. Ya, karena riya dan sum'ah. Fala tashabuhu wala tanfa'uhu. Maka dia tidak dapat membersamai amalan tersebut. Dan juga dia tidak dapat memanfaatkan amalan tersebut. Dia tidak mendapatkan manfaat dari amalannya. Dia tidak dapat membersamai amalannya karena rusak. Ya, rusak. Ya. Maka permisalan ini, ya, permisalan ini, itu seseorang sudah beribadah ya sekian tahun lamanya, tapi niatnya salah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk benar-benar memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan agama mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah tercampur dengan niat-niat yang salah, maka ibadah yang dia kerjakan tersebut tidak akan mendatangkan manfaat baginya, tidak akan membersamainya, ya, ketika di akhirat nanti, karena dia tidak mendapatkan manfaat, rusak. Maka permisalan ini seperti apa? Kat-ta'amir ratab alladhi yafsud fi awwali manazilis safar. Maka kata beliau mengatakan ini, ya, permisalan tadi, ya, orang yang salah niatnya, salah kaprah dalam niat, untuk riya, ya, untuk sum'ah, agar dikenal orang lain, ya, agar dilihat orang lain, agar memiliki image yang bagus di tengah manusia. Jadi bukan karena taqarrub kepada Allah, bukan karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena untuk ibadah kepada Allah, seperti yang kita sampaikan tadi, ya.
benar-benar menjawab panggilan Allah, bukan karena itu, ya, tapi awal motivasi dia adalah agar itu tadi, ya, niat-niat yang rusak, ya, niat-niat dan yang rusak. Maka permisalan itu kat-ta'am, seperti makanan ar-ratab, makanan yang basah, ya, makanan yang basah, alladzi yafsud, yang makanan tersebut busuk, ya, pada awal-awal seseorang melakukan perjalanan jauh. Ya, kita bisa bedakan, ya, makanan yang basah dengan makanan yang kering. Ketika disatukan, misalkan seseorang membeli nasi, ya, kemudian dia campur di situ dengan kuahnya dan lain sebagainya, maka hanya beberapa waktu saja, ya, nasi yang telah dia beli tersebut, ya, kalau tidak segera dia makan akan busuk, ya, akan busuklah. Sama permisalan itu, ya, permisalan itu sama dengan orang yang tadi tidak menjaga niatnya dari pertama, maka permisalan dia, ya, yang tidak dapat memanfaatkan, tidak dapat mendapatkan manfaat dari amalan tersebut, bagaikan seseorang yang membawa perbekalan, ya, makanan yang basah yang kemudian basi dan busuk di awal-awal perjalanan dia, padahal dia masih membutuhkan waktu yang lama dalam perjalanan tersebut, ya. Maka fayabqa sahibuhu waqtal hajati mutahayyiran. Maka orang yang memiliki makanan tersebut, dia ketika di waktu-waktu yang dia butuhkan, dia bingung. Perbekalan yang sudah dia siapkan, perbekalan yang tidak bisa mendatangkan manfaat baginya, dia bingung. Makanannya sudah basi. Maka permisalan ini, ya, beliau mengatakan fa idza faraqa watanahu wa dakhala al-badiyah wa syahida tilkal aqabat, maka apabila dia sudah meninggalkan negaranya dan dia sudah masuk kepada daerah-daerah terpencil, ya, pelosok-pelosok kampung, wa syahida tilkal aqabat, dia akan menyaksikan kesulitan-kesulitan, ya, dia akan mendapatkan kesulitan. Maka ini adalah ketika seorang musafir yang kehabisan perbekalan di awal perjalanannya, ya, semua bekal yang dia persiapkan tersebut rusak, ya, rusak, maka dia akan kebingungan, ya, dia akan kebingungan, jadi tidak bisa, ya, mendapatkan manfaat dari perbekalannya. Subhanallah. Falyatadzakkar bidzalika khurujahu minad dunya bil maut. Maka hendaknya dia mengingat, ya, dengan permisalan yang telah kita sebutkan tadi, bagaimana dia keluar daripada kehidupan dunia. Ya. Apakah sudah selesai perjalanan dia? Maka dunia ini adalah awal, ya, daripada perjalanan yang sangat panjang. Maka hendaknya dia mengingat, ya, bagaimana dia keluar dari kehidupan dunia bil maut, ya, dengan kematian. Kematian adalah awal gerbang seseorang kepada perjalanan jauh tersebut. Maka sebagaimana kita tadi di dunia ketika ingin bepergian jauh butuh bekal, maka kematian pun butuh bekal. Ya, sangat-sangat butuh kepada bekal. Ila miqatil qiyamah, sampai waktu hari kiamat. Ya. Maka jangan sampai bekal kita tersebut yang menjadi bekal yang busuk, ya, bekal yang sia-sia, bekal yang tiada guna, wal iyadu billah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Ya. Jadi dari kematian sampai, ya, hari kiamat, tidak ada yang tahu hari kiamat kapan. Wa ma bainahuma minal ahwal. Dan apa yang diantara keduanya, dari dia mati, ya, sampai menuju hari kiamat, akan banyak sekali ketakutan-ketakutan yang dia hadapi. Akan banyak sekali kengerian-kengerian yang dia hadapi. Misteri-misteri perjalanan akhirat yang akan dia hadapi itu semua membutuhkan apa? Membutuhkan amalan, membutuhkan bekal, ya. Dan inilah yang harus kita persiapkan. Siapapun itu, ya, harus
dipersiapkan bekal dia ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang kedua ya, yang kedua. Ini ketika seseorang ya, mempersiapkan bekalnya, maka hendaknya dia mengingat ya, perbekalan dia menuju kampung akhirat. Sebagaimana dia mempersiapkan untuk perjalanan haji, maka dia hendaknya juga mempersiapkan untuk perjalanan yang sangat jauh menuju kampung akhirat, yang merupakan tujuan kita semua. Ya, tujuan kita semua. Jangan sampai rusak, jangan sampai kita rugi dan bangkrut ya, pada hari tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-ihram wa talbiyatun nida lillahi ta'ala. Ihram ya, berniat ihram, seseorang berniat yang melakukan ibadah umrah atau haji, kemudian mengenakan pakaian ihram ya. Wa talbiyatun nida lillahi ta'ala, dan dia menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini ya. Ketika seseorang berniat ya, kemudian memakai pakaian ihram, dan ketika seseorang mengucapkan talbiyah ya, ya, mengiyakan panggilan Allah, mengijabahi panggilan Allah ya. Wa min dzalika an yatadzakkara waqta ihramihi wa tajarrudihi min siyabihi. Hendaknya dia mengingat ketika dia waktu ihram ya, berniat ya, melakukan ihram ibadah haji tersebut, dan ketika dia melepaskan baju-baju yang dia kenakan ya. Idza labisa al-muhrim al-ihrama labisa kafanahu, idza labisa al-muhrimul ihrama lubsa kafanihi. Jadi apabila dia sudah mengenakan pakaian seorang muhrim ya, dia mengenakan pakaian ihram, maka dia mengingat apa? Lubsa kafanihi, bagaikan dia memakai kafannya. Siapapun itu ya, siapapun itu, baik dia orang yang dianggap memiliki kedudukan yang rendah di tengah masyarakat, atau pertengahan, atau bahkan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, ketika dia melaksanakan ibadah haji, maka tidak ada bedanya dia dengan manusia-manusia yang lain, semuanya sama ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya menggunakan 2 lembar kain. Maka hendaknya dia mengingat ketika dia memakai 2 lembar kain ihram tersebut, hendaklah dia mengingat bagaimana dia akan disemayamkan ya di tempat dia yang terakhir di dunia, yaitu kuburan. Dia akan menggunakan pakaian itu, kafan itu ya, kain kafannya. Wa annahu sayalqa rabbahu ala ziyyin mukhalifin li ziyyi ahli dunya. Dan dia akan bertemu kepada Rabbnya dengan pakaian ya, pakaian yang menyelisih pakaian orang-orang yang di dunia semuanya ya, semuanya, siapapun dia akan menggunakan kain kafan ketika mati ya. Apapun pangkat dia, apapun jabatan dia, meskipun dia raja di antara raja-raja dunia, kalau sudah meninggal maka akan dimakamkan dengan keadaan tersebut, bukan dengan pakaian yang mewah, bukan dengan ya, pakaian kebesarannya, tidak, tapi dia akan diwafatkan bertemu dengan Rabbnya dengan menggunakan kain tersebut. Wa idza labba, ketika dia bertalbiyah ya, falyastahdir bitalbiyatihi, hendaknya dia menghadirkan dengan talbiyahnya. Jadi ketika mengucapkan talbiyah tersebut ya, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa yang dilakukan hatinya? Apakah sekedar lisan yang diucapkan atau apa? Maka ketika dia bertalbiyah dengan lisannya, maka hendaknya dia menghadirkan dengan talbiyah dia ijabatallahi ta'ala. Dia menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala.
idz qala wa adzin fin nasi bil hajj. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, dan serulah manusia, panggil manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Dan kita telah menjawab panggilan Allah tersebut. Maka kita akan merasakan bagaimana keagungan apa yang kita lakukan tersebut. Ya, karena kita sudah menjawab panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Wal yarjul qabul. Dan hendaknya benar-benar dia mengharapkan, ya, mengharapkan apa? Al-qabul, diterimanya amalan yang telah dia lakukan. Wal yakhsha adamal ijabah, dan dia khawatir dan harusnya dia takut dan khawatir, ya, ketika adamal ijabah, ketika tidak diterima amalan-amalannya tersebut. Wa kadzalika idza wasala ilal haram, dan begitu pula apabila seseorang dia telah sampai kepada haram tadi, ya. Jika sudah sampai kepada tanah haram, maka sudah sepantas bagi dia an yarjul amna minal uqubah, hendaknya dia mengharap untuk selamat, ya, mengharapkan keamanan daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dia hendaknya meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan daripada apa? Ya, hukuman Allah. Wa an yakhsha an la yakuna min ahlil qurbi. Hendaknya dia khawatir dia tidak menjadi orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia mengumpulkan antara ar-raja wal khauf. Dia mengumpulkan antara pengharapan dan juga ketakutan. Ya. Pengharapan agar diterima amalannya, takut, khawatir tidak diterima amalannya, khawatir dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ghair annahu, ya, tapi dia hendaknya apa? Yang bagi sudah sepantasnya an yakunar raja'u ghaliban. Ya, jadi pengharapannya itu lebih besar. Ya, pengharapannya lebih besar. Jadi dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang-orang yang selamat, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan dia, ya, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka manusia harus seperti itu, ya, harus mengharap. Harap hanya kepada Allah. Li'annal karama amim, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Ya. Allah Maha Pemurah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan seluruh kemuliaannya. Ya, ini adalah hari-hari yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh keutamaan-keutamaannya di hari-hari tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh manusia. Ya, seluruh manusia, bukan hanya yang berhaji saja, tapi seluruh manusia dimanapun dia berada. Di waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang mulia. Ya, bulan Dzulhijjah, apalagi yang berada di tanah haram. Ya, tentunya dia harus lebih banyak berharapnya kepada Allah, bukan hanya sekedar, ya, perbuatan yang zahir saja, perbuatan yang nampak, tapi hatinya, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqquz zair mar'i, ya, dan hak seorang yang berziarah itu diperhatikan, ya, diperhatikan. Wa dhimamul mustajir la yudayya, dan tentunya hak orang yang meminta perlindungan itu tidak disia-siakan, ya, tidak disia-siakan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapapun yang meminta perlindungan kepada Allah, niscaya Allah akan melindungi. Siapapun yang berharap kepada Allah dengan berbagai macam pengharapan-pengharapan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan pengharapan-pengharapannya tersebut. Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berharap pada Allah, maka Allah akan berikan pengharapan-pengharapan tersebut. Apabila dia berharap pada makhluk, maka makhluk hanya akan sia-sia saja, ya, hanya akan putus asa, hanya akan kecewa, ya, karena dia berharap pada makhluk yang notabene dia adalah makhluk yang lemah. Tapi ketika dia
mengharapkan segala macam pengharapan yang kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh pengharapan-pengharapan yang baik tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab ya di neraka-Mu. Ya, ini merupakan pengharapan yang besar. Ya, pengharapan yang besar di dunia diberikan kebaikan, di akhirat diberikan kebaikan, dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran